Hai pemirsa yang rendah hati, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, karena dengan kesehatan admin bisa terus mengawal kasus pembunuhan anak dan ibu di Subang. Apalagi admin menyampaikan kepada orang-orang hebat seperti kalian semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan kalau begitu, mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Menginjak hari 109 kasus pembunuhan almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu, akhirnya semua mulai terbongkar satu persatu, mulai dari nasi goreng, serabi, yayasan, dan lain-lain. Yang terbaru hari ini diduga adanya saksi bayaran dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mungkinkah ada? Mari kita simak videonya selengkapnya. Sebelum hari ini ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik, yakni pemeriksaan terhadap Muhammad Ramdhanu alias Danu di Mapolda Jabar Senin 6 Desember 2021. Lamanya kasus Subang, apakah keterlibatan penonton sehingga berhasil membuat film-film Subang bisa berlarut-larut sampai melewati 109 hari peristiwa tragis ini. Dengan korban almarhum Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel, muncullah dugaan serangan atau saksi palsu dalam pembunuhan Subang. Hal tersebut disampaikan oleh Anjas melalui kanal YouTube-nya Anjas di Thailand. Hal tersebut saja itu hanyalah segmen analisa. Hal tersebut ditayangkan Anjas pada Senin, tepatnya tanggal 6 Desember 2021. Alasan yang diduga karena adanya bayaran dalam kejadian pembunuhan Subang, salah satunya adalah total 55 saksi. Menurut Anjas, logika semakin banyak, saksi akan semakin mudah untuk mengerucut tersangka pada saksi-saksi tertentu. Namun yang terjadi dalam kasus pembunuhan Subang, logika itu tidak terjadi. Mengapa waktu penyidik belum juga mengumumkan tersangkanya? Ungkapnya, mungkinkah ada saksi bayaran dalam pengungkapan pembunuhan Subang? YouTube Anjas di Thailand. Alasan lainnya adalah penanganan kasus pembunuhan Subang pada akhirnya diambil alih oleh Polda Jabar. Meski sebelumnya dalam penanganan oleh Polda Subang sudah di-backup oleh Polda Jabar dan Mabes Polri. Saat di-backup Polda dan Mabes Polri, selain ada otopsi ulang, kemudian banyak lagi temuan-temuan dan data supporting lainnya, tetapi Polda Jabar belum mengumumkan juga. Ada apa? Ungkap Anjas. Ada berbagai kemungkinan. Menurut Anjas, yang membuat polisi belum juga mengumumkan siapa tersangka kasus pembunuhan, salah satunya kemungkinan di lapangan, terutama saksi-saksi yang muncul di media massa. Dari total 55 saksi, tidak semua saksi kredibel. Menurut Anjas, bisa jadi ada saksi-saksi yang diciptakan atau dibayar oleh seseorang untuk melakukan framing-framing tertentu. Itulah yang membuat pengungkapan kasus pembunuhan Subang berjalan cukup lama. Misal hasil otopsi dan temuan jejak sudah mengarah kepada saksi-saksi tertentu, tetapi ternyata pada saat diperiksa kemudian ada saksi lainnya yang menyatakan dia saat kejadian ada bersamanya, tuturnya. Hal itulah yang membuat tim penyidik harus melakukan cross-check untuk membuktikan kebenaran saksi tersebut. Itu baru dari satu saksi dan satu hal saja. Apa kabar kalau ada 10 saksi seperti itu? Tutur Anjas. Kalau satu saksi saja butuh waktu cross-check 50 jam, 100 jam, sehingga butuh waktu banyak untuk melakukan cross-check kepada lainnya lebih banyak saksi lagi, ujarnya. Sehingga pantas saja sebelumnya Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdiana Caniago pernah mengatakan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan Subang itu tidaklah sulit, tetapi membutuhkan waktu. Lalu, dari 55 saksi yang diperiksa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang, manakah saksi-saksi yang kredibel? Saksi yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi adalah saksi-saksi yang tidak punya hubungan pribadi atau kepentingan dengan korban dan saksi-saksi. Kalau saksi-saksi masih berhubungan dengan korban,
personal interest itu yang memungkinkan tingkat kredibilitas tidak begitu tinggi. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan, amin. Serta pelaku subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin ya robbal alamin.